Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sidoarjo ID. Sama saya Svendra. Oke. Kali ini kita akan bahas tentang isu yang paling hangat seputar di Indonesia sendiri. Kita mendengar kalau Menkes baru-baru ini Menkes menyatakan bahwasanya vaksin COVID-19 ternyata tidak membuat orang kebal terhadap COVID-19 ini. Nah, untuk itu kita langsung aja tanya ke ahlinya, Dr. Iqbal Faizin, Ketua BC LKNU Sidoarjo. Ya, dokter. Kemarin itu banyak isu yang beredar itu kalau Menkes menyatakan bahwa vaksin COVID-19 ini tidak membuat orang yang sudah tervaksin itu kebal, dok. Ya. Nah, itu penjelasannya kayak gimana sih, dok? Ya, jadi pertama mungkin saya sampaikan dulu terkait vaksin ini dulu ya, Mas. Karena nanti ada dua hal, ada vaksin, ada herd immunity. Ya, yang pertama terkait vaksin. Pada dasarnya memang vaksin itu diciptakan untuk meningkatkan kekebalan atau untuk menjadikan salah satu obat ya terhadap sebuah penyakit. Betul. Ya, banyak ada beberapa macamnya ya, ada yang virus diinaktifkan atau dilemahkan dan seterusnya. Jadi memang secara konsep vaksin itu sebetulnya untuk kebal terhadap sebuah penyakit ya, gampangnya begitu, Mas. Kebal terhadap sebuah penyakit, betul itu, memang betul. Jadi kalau sudah divaksin, mestinya lebih kebal. Nggak ada, Mas, di vaksin manapun itu yang menyatakan 100% tidak akan tertular penyakit vaksin itu, nggak ada, Mas. Paling-paling 90%. Atau menurunkan gejalanya, menurunkan tingkat keparahannya. Nah, itu satu. Jadi kalau melihat vaksin itu apakah bisa menangkal penyakit itu? Oh iya, bisa. Cuman ini kasusnya di COVID kan ya. Ya. Nah, COVID-19 ini punya karakteristik yang khusus. Satu, hanya menempel di manusia sampai saat ini ya. Nomor dua, penyebarannya yang sangat luar biasa cepatnya. Betul. Sehingga keilmuannya vaksin ini akan efektif kalau herd immunity atau vaksin ini digunakan untuk mencapai herd immunity. Herd immunity ini akan tercapai secara keilmuan 60% sebuah populasi tervaksin semua. 60%, Mas. 60% ya, dok? 60%. Banyak yang bilang dalam sejarah manusia memvaksin 60% penduduk dunia ya. Karena ini pandemi loh ya, jangan lupa ini pandemi. Ini sebuah pekerjaan yang luar biasa sulitnya. Kalau cerita singkatnya, sekarang 100 juta penduduk, divaksin 60%, 60 juta penduduk, besok selesai, sudah pandemi selesai, mungkin begitu ya. Kalau singkatnya, gampangnya. Tapi ini penduduk dunia, Mas. Bayangkan kalau di Indonesia pulau, bayangkan kalau di pulau yang menuju ke desa itu butuh, nggak bisa dilewati helikopter, hanya bisa jalan, hanya bisa pakai kuda, loh, ya apa mungkin gitu ya, sulit sekali. Makanya herd immunity itu masih belum tercapai, sehingga masyarakat harus bisa sadar dan paham yang sudah divaksin ini, coba dilihat sekitarnya. Apa sudah divaksin semua? Tetap prokes harus tetap dijalankan. Ya, dijalankan dengan harapan ya satu tidak kena. Betul. Nomor dua kalau kena ya mudah-mudahan tidak bergejala berat seperti itu. Harapannya begitu, Mas. Meskipun vaksin itu butuh waktu untuk bisa membuat manusia ini kebal ya. Rata-rata 28 hari. Rata-rata, tapi tetap tergantung manusia sendiri. Kalau sehatnya sangat ya mungkin bisa cepat. Kalau belum ya butuh waktu lebih lama, variatif sekali. Termasuk juga bisa lebih orang yang sudah divaksin kena lagi, bisa kalau ketika imunitasnya lagi turun. Itu, Mas. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya itu jelaskan. Ya syaratnya berarti 60% lingkungannya itu sudah tervaksin. Padahal sejauh ini di Indonesia sendiri capaian vaksinnya itu masih di angka 12,7 juta. Artinya masih di bawah 10% ya, dok. Ya, kayak gitu. Betul, masih di bawah 10%. Sehingga meskipun sudah divaksin,
prokes benar-benar harus tetap dijalankan ya dok. Tuh. Iya. Karena memang selama ini banyak yang salah kaprah sih dok. Tuh. Ya, Udah divaksin, akhirnya dia nggak taat prokes lagi kayak gitu kan. Justru ini yang menyebabkan akhirnya muncul kasus-kasus baru seperti itu ya dok. iya betul mas, betul. Memang nggak jauh dari kita. Ya, saya contohkan yang sekarang lagi hit di India. India ya. Nah, itu India awal-awal Februari nggak salah diacungi jempol semua mas. Betul. Cepat sekali jumlah kasusnya menurun. Tapi ya mungkin ya itu ada hikmahnya ya buat yang kita ini agak abai, disinyalir ada kegiatan keagamaan yang menghadirkan ribuan orang Tanpa prokesnya, prokes iya. kayak gitu ya. Akhirnya sekarang yang awalnya sudah 10.000 sampai 15.000 kasus per hari, sekarang sudah naik 300.000 kasus per hari. Kayak yang banyak viral itu kan IGD penuh, satu bed 2 orang, kepala di atas, ada yang kepalanya di bawah. Nah, seperti itu mas. Padahal India termasuk salah satu negara yang capaian vaksinasinya itu pun juga Betul, paling cepat. paling cepat dan Betul. paling gede kan kayak Betul, gitu. karena India punya pabrik sendiri yang bisa menghasilkan banyak dengan cepat. Termasuk yang kita diimpor ke kita itu kan salah satunya. Ya. Oke. Oh iya dok. Apakah di Sidoarjo itu ada dok kasus orang yang sudah divaksin kemudian dia kena COVID kayak gitu? Iya, kalau di Sidoarjo sendiri saya kurang tahu mas. Ya, terus terang. Cuman di Surabaya banyak cerita ya. Artinya nggak satu gitu ya. Ya ada 2-3 orang setelah divaksin sudah 28 hari juga abai kena lagi. Ada cerita yang di sebuah medsos yang sumbernya sangat terpercaya ya, karena dia bicara yang betul-betul sumbernya dari yang benar ya. Ada hubungannya sama Ramadan ini mas. Jadi dia merasa ya pejabat publik merasa sudah divaksin, kemudian ikut acara buka puasa sering. Ya. Akhirnya ya positif juga. Ya, ada kan contoh-contoh pejabat publik yang sudah divaksin, kena dia menjalankan apa itu namanya tes rutin, swab rutin, ya positif. Seperti itu. Meskipun masih belum masuk lansia beliau-beliau ini, tapi ya terkena. Ya. Jadi contohnya sudah ada ya, iya, buktinya memang banyak. sudah ada. Betul, Kalau betul. ada yang sudah divaksin tapi tetap bisa kena kalau tidak menjalankan protokol kesehatan yang Iya. ketat seperti itu. Soalnya itu tadi balik lagi herd immunity-nya belum Terbangun capek. ya. Ya. Seperti itu. Ya. Berarti itu kesimpulannya meskipun teman-teman sudah divaksin jangan sampai abai protokol kesehatan seperti itu. Jangan sampai apa yang terjadi di India terjadi juga di Indonesia, bahkan khususnya di Sidoarjo. Ya, naudzubillah jangan sampai. Betul. Jangan sampai. Tetap jaga protokol kesehatan, jalani Ramadan dengan baik dan juga indah tuh, supaya kita bisa lebaran dengan aman tanpa ada ancaman COVID-19. Siap. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih.